Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih, yang ada di gereja dan di rumah masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa segenap hidup kita untuk menyembah Dia. Ini kami ya Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lewat penyembahan kami ya Tuhan. Hanya Engkau saja Allah yang layak kami sembah. Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami ketika kami memuji nama-Mu. Engkau yang bertahta di dalam pujian kami Tuhan. Kami memandang Engkau, Allah yang Maha Kudus, yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih ya Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Allah yang termulia. Kami memuji kebesaran-Mu, kami agungkan Engkau. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu, kebesaran, hormat, keagungan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang terbaik dan termanis dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, glory. Haleluya, glory, glory bagi-Mu. Terpuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan, menyatakan Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkau yang termulia dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh haleluya Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Jiwa kami memuliakan Engkau, hanya Engkau yang ada dalam hidup kami. Bagimulah hormat, kemuliaan, keagungan bagimu, Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, besar kasih setiamu untuk selama-lamanya. Anugerah-Mu dalam hidup kami tak dapat diukur, betapa tinggi, lebar dan dalamnya, bahkan luasnya kasih-Mu, kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kiara basi karala mata karala basi karala masandi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami sanjung nama-Mu, kami muliakan Engkau Tuhan. Hebat karya-Mu, ajaib perbuatan-Mu, glory. Terima kasih Tuhan, kemuliaan, hormat, pujian dan syukur kami kembalikan bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau saja yang layak kami muliakan. Hanya Engkau yang ada dalam hidup kami. Pertolongan-Mu ajaib, sungguh besar kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kau Allah yang besar,
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Apa yang kami berikan kepada Tuhan membawa keharuman bagi nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicara untuk setiap kami. Ajar kami memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami melakukannya di dalam hidup kami. Kami siap menikmati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, baik ada dalam gereja maupun di rumah ataupun di mana saja Bapak Ibu Saudara sedang mengikuti doa malam pada malam hari ini. Saya percaya kasih dan karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Baik, kita akan membaca Kejadian pasal 17 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada satu ketika Allah itu datang menampakkan diri kepada Abram. Pada waktu itu masih namanya Abram dan berfirman agar istrinya itu tidak disebut lagi sebagai Sarai. Tetapi dikatakan ayat 15 itu dikatakan tetapi menyebut dia Sarai. Nah, mari kita akan melihat kata Sarah itu di dalam bahasa Ibrani ya. Perubahan nama ini menarik untuk kita pelajari gitu ya. Kata Sarai itu berarti putri. Dan di dalam bahasa Ibrani terdiri dari 3 huruf. Ya, sin itu S ya, kalau kemudian res itu seperti R dan yod ya.
itu kata Sarah, ya. Kata Sarah itu terdiri dari sin, res, dan yod. Nah, yang artinya putri. Tetapi dia kemudian oleh Tuhan disebut sebagai Sarai. Sebagai Sarah ya maksud saya. Sebagai Sarah. Jadi kalau tadi Sarai itu terdiri dari sin, res, dan yod gitu ya. Tapi kalau Sarah itu sama sin, res, cuman belakangnya itu enggak yod tapi hei gitu ya. Itu seperti H kalau kita ngomong. Nah, yang menarik adalah kata yod itu berarti atau sering digambarkan sebagai bekerja gitu ya. Bekerja dengan usaha sendiri itu kata yod. Jadi ketika Sarai ya, nama Sarai itu diakhiri dengan kata yod, itu berarti menggambarkan bahwa dia ini adalah seorang wanita yang selalu bekerja dengan usahanya sendiri. Ingat pada waktu Tuhan menjanjikan anak laki-laki dan mereka tidak kunjung mempunyai anak, Sarai itu memberikan sebuah ide yang brilian kepada Abraham. Dia berkata, kawini Hagar, mungkin melalui Hagar ini kita akan mendapatkan keturunan. Dan setelah dikawini oleh Abraham dan kemudian Hagar itu menjadi hamil atau mengandung, yang terjadi adalah kemudian Hagar itu memandang rendah kepada nyonyanya. Nah, menarik adalah pada saat Allah itu mengulangi kembali janji anak laki-laki, maka dia disebut sebagai Sarah. Yod itu berganti dengan huruf hei gitu ya. Hei itu kalau dalam ditransliterasi dalam Indonesia ya pakai H begitu ya. Ya. Artinya apa? Huruf hei itu adalah kependekan dari nama Yahweh atau gambaran dari kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika Allah mengulangi janjinya kepada Sarai, maka Allah itu mau dia disebut sebagai Sarah. Kenapa? Karena Allah mau bahwa Sarah ini menikmati penggenapan janji Tuhan bukan dari usahanya sendiri. Seperti dia mengusahakan Hagar untuk menjadi istri daripada Abraham. Tetapi Allah mau si Sarah ini menikmati penggenapan janji Tuhan itu karena dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Jadi kita melihat pada saat janji itu diberikan kepada Sarah, maka ada sebuah perubahan yang terjadi. Yang Tuhan mau dari seorang perempuan yang selalu mengandalkan dirinya, kekuatannya, menjadi seorang perempuan yang mengandalkan Tuhan. Demikian juga setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Allah itu mau kita mengalami sebuah perubahan hidup. Janji Tuhan, berkat Tuhan. Kalau kita belajar di Alkitab, kita sudah sampai di kitab Ulangan ya. Itu kita mendapatkan bahwa berkat Tuhan itu Alkitab mengatakan itu tergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan. Kitab Ulangan selalu berkata begini, dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan diberkati. Jadi berkat itu bukan berarti kita tidak bekerja, kita tetap bekerja, tapi dalam kita bekerja, kita harus benar-benar mendengarkan, menjadikan firman Tuhan itu sebagai sebuah landasan, sebagai cara berpikir dalam hidup kita, sebagai dasar kita bertindak, berpikir. Itu maksudnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, Tuhan itu mau setiap kita ini mengalami perubahan hidup. Tuhan itu rindu memberkati kita. Tapi satu yang Dia mau, kita mengalami perubahan hidup dari seorang pribadi yang mengandalkan kekuatan kita sendiri menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Kemudian mari kita lihat lagi lebih jauh lagi tentang nama Sarah ini.
Bapak Ibu Saudara, ketika Allah itu menjanjikan seorang anak, dalam Kejadian pasal 11 ayat 30 itu ditulis bahwa Sarai itu mandul dan tidak mempunyai anak. Jelas itu ditulis Sarai itu mandul. Mandul itu berarti dia tidak bisa hamil dan tidak bisa melahirkan seorang anak. Tapi di Kejadian pasal 17 Allah itu mengatakan bahwa dari Sarah, ya ayat 16 katakan, aku akan memberkati dia dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Jadi Allah itu berfirman bahwa Sarah itu akan hamil dan melahirkan. Dan kemudian akan disebut sebagai ibu bangsa-bangsa. Jadi bukan cuma ibu dari Israel, tetapi ibu dari segala bangsa. Nah, kemudian perhatikan di ayat 17. Lalu sujudlah Abraham dan tertawa. Ia berkata dalam hati, mungkinkah seorang anak dilahirkan bagi orang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan anak? Tadi dicatat bahwa Sarah itu adalah seorang yang mandul. Seorang yang tidak bisa mengandung dan melahirkan anak. Jadi Abraham saja berkata, mungkinkah 90 tahun, dia 100 tahun, Sarah itu 90 tahun. Nah, dan ketika usia ini dicatat juga dalam Alkitab bahwa Sarah itu udah tua dan udah mati haid. Jelas ini gak bisa gitu. Secara logika berpikir manusia ini tidak mungkin. Bagaimana seorang yang sudah mati haid, seorang yang sudah tua, 100 tahun dan 90 itu memiliki anak. Dan jelas-jelas memang Sarah ini gak bisa punya anak. Tapi ayat 18 dari Kejadian pasal 7. Kejadian 18 ayat 14 itu berkata seperti ini. Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali menemui engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai anak laki, mempunyai seorang anak laki-laki. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan berkata, adakah mustahil yang bagi Tuhan? Dalam Alkitab, selain Sarah, kita tahu bahwa yang dicatat sebagai seorang perempuan yang mandul dan kemudian melahirkan anak, yaitu Hana. Kemudian satu lagi Alkitab mencatat itu Elisabeth. Jadi memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan itu berkenan. Perhatikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau dia berkenan melakukannya. Dan Allah berkenan melakukan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin dalam kehidupan Sarah. Dari hal ini kita belajar begini. Sarah itu punya keterbatasan, punya kekurangan sebagai seorang perempuan. Tetapi kalau Allah berkenan, maka di dalam kehidupannya dia bisa menikmati yang mustahil itu menjadi mungkin. Kemudian kita belajar lagi satu lagi tentang Sarah gitu ya. Mari kita melihat janji Allah itu digenapi dalam Kejadian pasal 21 ayat 6 sampai 7. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ia berkata pula, siapa yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Ternyata aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya di masa tuanya. Tidak mempunyai anak di Israel itu merupakan sebuah aib. Artinya bahwa dalam hidupnya Sarah atau Hana atau Elisabeth ketika mereka tidak bisa melahirkan anak bagi keluarganya itu merupakan sebuah hal yang memalukan, sebuah aib. Tapi perhatikan ketika Allah itu membuat yang mustahil itu menjadi mungkin,
maka Allah itu menghapuskan aib itu. Jadi seorang Sarah yang dikatakan tidak bisa punya anak, pada akhirnya dia bisa menyusui seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Jadi perbuatan tangan Tuhan itu sungguh luar biasa, bagaimana dia mengubahkan yang aib itu menjadi satu hal yang sukacita dan menggembirakan. Satu hal yang menyedihkan itu menjadi sukacita. Di dalam Pemazmur dikatakan dari air mata menjadi mata air. Jadi ketika tangan Tuhan itu turut campur tangan dan berkenan dalam kehidupan kita, ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita, dia mengubah segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang sulit di hadapan Tuhan. Kalau kita mengalami banyak hal kesengsaraan, penderitaan hari-hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita izinkan Tuhan itu intervensi dalam hidup kita, menempatkan Dia sebagai Tuhan dan Raja, maka kita akan mengalami yang mustahil itu menjadi mungkin. Tuhan menghapuskan segala air mata kita menjadi sukacita. Kesedihan menjadi satu sorak-sorai pengharapan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya apa kuncinya gitu ya. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 berkata, karena iman walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu padahal usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ada dua hal yang membuat mungkin agak sedikit berbeda ya, karena Alkitab yang saya bacakan adalah Alkitab terjemahan baru edisi 2. Ada sedikit perubahan kata-kata terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita melihat bahwa ada dua hal yang membuat si Sarah itu menjadi pribadi yang di masa tuanya dia menikmati yang mustahil itu menjadi mungkin. Yang pertama Ibrani 11 ayat 11 berkata karena iman. Iman itu adalah bahwa si Sarah ini punya kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Kunci supaya orang itu bisa menikmati janji Tuhan dalam hidupnya adalah beriman kepada Allah. Apa itu beriman? Beriman kepada Allah itu dimulai dengan seseorang itu berbalik kepada Allah dari segala kejahatannya. Artinya bahwa seseorang itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya dan meninggalkan kehidupan lamanya. Itu beriman, langkah pertamanya adalah seperti itu. Yang kedua, selain dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, yang kedua dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Artinya dia berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan mengizinkan betul-betul Tuhan itu berperanan dalam hidup kita sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan itu atau Tuan dalam bahasa Yunani yang berarti yang ditulis dalam Kurios, berarti kalau Tuhan itu Tuan dalam hidup kita, berarti yang punya hidup kita itu adalah Tuhan. Jadi kita berjalan sesuai dengan planningnya Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kita melakukan dan memilih sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kalau Tuhan itu kita tempatkan sebagai Tuan dalam hidup kita, berarti ada satu ruang dalam kehidupan kita di mana kita itu memberikan Tuhan itu satu ruangan di mana Tuhan itu boleh bekerja, boleh intervensi dalam hidup kita, mengubah rencana-rencana kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya, mengubah setiap hal yang kita sudah canangkan, tapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita memberikan peluang Allah itu mengubah sesuai dengan yang dirancangkannya. Manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Selain beriman, disitu dikatakan bahwa karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Sarah itu meyakini bahwa Allah itu setia.
Setia berarti dia tidak ingkar janji, dia menepati segala janjinya. Apapun yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan Sarah, sekalipun ada keterbatasan yang menurut logika manusia nggak mungkin seorang yang mandul itu bisa melahirkan anak. Tetapi Tuhan membuat dia menikmati yang mustahil itu menjadi mungkin. Karena Allah yang berjanji dalam hidupnya adalah Allah yang setia. Jadi yang kedua, mari kita punya sebuah keyakinan dalam hidup ini bahwa Allah itu setia. Dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius berkata, Allah itu setia. Sekalipun kita tidak setia, Allah itu tetap setia. Allah tidak pernah mengingkari dirinya dan Allah tidak pernah melupakan apa yang dia janjikan. Jadi hari-hari ini, hari-hari yang mungkin jauh lebih sulit dari hari-hari yang lalu. Lebih sulit kalau kita melihat ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah didirikan dari 1976 gitu ya. Saya baca tiba-tiba mengalami kebangkrutan. Ada banyak pergumulan-pergumulan usaha gitu ya. Ada mungkin dulu ada satu merek sepatu yang begitu terkenal dan orang memburu. Di akhir-akhir ini ada satu saingan yang dia bisa jual barang itu berkualitas tapi lebih murah harganya. Sehingga terjadilah PHK di sepatu merek terkenal ini. PHK besar-besaran. Kemudian penjualan roti gitu ya. Ada satu merek yang hadir dari China gitu ya. Harganya jauh lebih murah, 2.500, sementara merek yang lain mungkin menawarkan di atas itu. Dia bisa tahan kurang lebih 3 bulan. Dan mereknya, ya merek dari China, bahan-bahan yang dipergunakan premium semua, sehingga rasanya juga enak. Jadi hari-hari terakhir ini orang tuh akan mengalami banyak kesulitan. Ada banyak perjuangan-perjuangan yang kita harus berjuang jauh lebih kuat dibandingkan hari-hari yang lalu. Karena memang Alkitab berkata semakin hari kita itu akan menjadi semakin sulit, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari kita belajar dari Sarah. Kita melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak bekerja, bukan. Mengandalkan Tuhan kita itu berserah kepada Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan. Ada seorang teman saya yang menjadi seorang GM di sebuah perusahaan. Dia mengatakan omsetnya terjun bebas sekarang. Semua sudah dilakukan dan harus dilakukan untuk mempertahankan omset. Tapi dia berkata, tapi omsetnya masih terjun bebas. Dia adalah seorang anak Tuhan. Dia percaya betul-betul kepada Tuhan dan dia sekaligus adalah seorang yang pekerja keras. Jadi artinya mengandalkan Tuhan itu bukan berarti kita nggak kerja, bukan. Mengandalkan Tuhan tuh kalau kita sebagai pelajar bukan kita nggak belajar, bukan. Mengandalkan Tuhan kita memaksimalkan perjuangan kita, tapi kita juga menyerahkan segala sesuatunya kepada tangan Tuhan. Kalau kita belajar dari kehidupan Abraham dan Sarah, ketika mereka atau secara khusus Sarah, ketika ada sebuah perubahan dari seorang yang mengandalkan dirinya menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, maka dia menikmati di usia tua, dia bisa menimang anak bukan cucu. Demikian juga dalam kesulitan-kesulitan, Tuhan itu bisa menolong kita dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan. Alkitab berkata segala sesuatu yang belum pernah kita dengar, yang belum kita pikirkan, bahkan belum pernah ada dalam hati kita, itu yang sebetulnya akan disediakan Tuhan bagi kita. Jadi dalam situasi-situasi yang sangat sulit, mari kita terus belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar dari Sarah. Kita belajar bahwa di tengah-tengah keterbatasan, ketika Sarah itu memilih beriman kepada Allah, memilih meyakini bahwa Allah itu setia, maka dia menikmati penggenapan janji Tuhan. Sehingga Sarah itu
nggak cuma disebut sebagai ibu dari bangsa Israel, tapi disebut sebagai ibu dari bangsa-bangsa. Jadi hari ini hari-hari yang mungkin jauh lebih sulit dari hari-hari yang lalu. Tapi tetaplah beriman kepada Tuhan, tetaplah yakini bahwa Allah itu setia, Allah itu punya banyak cara untuk menolong kita. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Allah, ketika kita berjalan dengan penuh kepercayaan kepada Allah, maka tidak mungkin, jadi pasti mungkin yang mustahil itu bisa mungkin dalam hidup kita. Yang mustahil itu pasti terjadi karena Allah itu berkenan melakukan pekerjaannya yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Yang termulia di bumi dan di surga. Dengan keyakinan katakan, Kaulah Tuhanku. Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah
bata kaya lama-lama sikia laba-laba se. Kida bata kaya laba-laba sikura bata kaya laba-laba se. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya memberikan waktu untuk setiap kita mengambil waktu sejenak datang kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah itu jauh lebih besar dari segala persoalan kita. Dia sanggup membuat yang mustahil menjadi mungkin kalau Dia berkenan atas hidup kita. Hari ini mari katakan kepada Tuhan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Segala sesuatu yang menjadi kesulitan kita. Segala sesuatu yang menjadi tantangan dalam hidup kita. Kita berkata, mustahil kayaknya Tuhan. Nggak mungkin Tuhan. Tapi hari ini kita berada di hadapan Tuhan. Yang sanggup membuat yang mustahil itu menjadi mungkin. Kalau kita mau berubah dari pribadi yang jalan dengan kekuatan kita, dengan pemikiran kita, dengan logika kita. Kita mau berubah mengandalkan Tuhan. Sepenuhnya pegang tangan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat keajaiban itu akan terjadi. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Mari saya memberikan kita berdoa, kesempatan untuk kita berdoa secara pribadi. Haleluya Yesus. Kiara bata kaya laba-laba sikura bata kadaba siki. Hidata kaya laba-laba siki takadaba sikura bata kaya laba-laba. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami pribadi. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Engkau berdaulat Tuhan. Engkau yang menjadi empunya hidup kami Tuhan. Kiara batah kaya lapa-lapa siki tak kaya raba-raba-raba-rabas. Kami percaya kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap pergumulan kami pada hari ini. Kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap tantangan yang ada di depan kita. Segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, segala sesuatu yang belum pernah kita dengar dan timbul dari hati. Itu yang Tuhan sedang sediakan kepada kita. Buka Tuhan mata iman kami Tuhan. Sehingga sekalipun di depan kami ada kesulitan yang luar biasa. Tapi kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kiara batah kaya lapa-lapa-lapasi. Kidatah kaya lapa-lapasi kiara baraba-raba sangka takadabasiku raba-raba. Dia akan berjalan di depan kita. Dia akan berperang ganti kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia pegang hidup kita dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Nyanyikan pujian ini sebagai dengan iman, dengan keyakinan, dengan satu pengakuan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Amin. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan Kaulah Tuhanku. Amin. Kaulah
Engkaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu dan mengakui Kau yang berdaulat atas hidup kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Benar Tuhan, Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah pemilik hidup kami. Engkau Raja, Engkau bertahta dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam pelayanan kami, dalam gereja kami. Engkau bertahta dan berdaulat Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami ya Roh Kudus, mengubah cara hidup kami. Kalau dulu kami seringkali menggunakan kekuatan kami Tuhan, pemikiran kami, logika kami, hari ini Tuhan kami mau belajar berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjadikan firman-Mu sebagai dasar dan landasan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau punya iman yang teguh kepada Engkau. Dan kami mau punya satu keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami yang mendengarkan firman-Mu dan hari ini kami kehilangan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan semangat dan harapan yang baru. Dan setiap kami Tuhan yang mengalami kesedihan, kami tahu ketika kami datang kepada Tuhan, maka sukacita Kristus, damai sejahtera Allah itu akan melimpah dalam hidup kami. Bahkan hari ini kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, sedang sakit, kami percaya bahwa kuasa bilur Tuhan itu sanggup memulihkan, menyembuhkan kami secara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanti Bapak Gembala akan berdoa dalam doa berkat. Kita mengangkat tangan kita. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kehidupan kita dan melimpahkan kita dengan berkat-berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita dipelihara, diberikan masa depan yang indah. Pekerjaan, usaha, bisnis dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Ketika kita diberkati, kita menjadi inspirasi berkat bagi semua orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan setiap kita yang percaya kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.